Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Aulia Rahim dengan NIM 2, dengan NIM awal 25, dengan NIM akhir 040. Di sini saya mendapat tugas untuk menjalankan simulasi, instalasi, dan konfigurasi Windows 7 yang nantinya akan kami gunakan di lab komputer di sekolah. Nah, alasan kenapa kita memilih Windows 7 ini, pertama karena Windows 7 itu ringan dan membutuhkan lebih sedikit sumber daya seperti RAM dan CPU dibandingkan dengan Windows 10 maupun Windows 11. Makanya kelompok kami memilih Windows 7 ini. Nah, untuk alasan kedua, karena Windows 7 ini stabil. Oke, langkah pertama kita akan masuk ke VirtualBox. Kita kita klik New, kita ketik virtual machine name-nya. Misal kita ketik PTI. Nah, di sini gunanya virtual machine name ini sebagai nama yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi mesin virtual ini di dalam daftar FM kita. Nah, ini kita pilih VM virtual machine foldernya yang ini, Acer VirtualBox. Nah, ini gunanya VM folder ini untuk menentukan lokasi fisik di hard drive komputer kita, tempat semua file mesin virtual ini akan disimpan. Kemudian untuk ISO image-nya kita pilih yang Windows 7 ini. Nah, ISO image ini itu kita perlu pilih karena file ISO itu akan kita gunakan FM sebagai disk instalasi virtual. Kemudian untuk Kemudian untuk OS edition-nya, kita ini untuk menentukan edisi spesifik dari sistem operasi yang ingin kita install. Jika kita memilih file ISO image, jika kita memilih file ISO untuk sistem operasi tersebut, misalnya untuk Windows 11, pilihannya mungkin akan mencakup Home, Pro, atau Enterprise. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Karena kita memilih menggunakan Windows 7 yang muncul ada Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, dan Ultimate. Kita pilih yang ini saja yang paling atas. Nah, untuk OS versionnya kita kita pilih. Nah, di sini sudah otomatis terpilih Windows 7 32 bit. Nah, di sini OS version itu untuk menentukan versi spesifik dari sistem operasi yang akan kita install. Misal ini Windows 7 32 bit. Nah, kemudian yang ini jika kita centang perangkat lunak virtualisasi akan mencoba mengotomatisasi proses instalasi sistem operasi dengan mengisi detail seperti nama pengguna, kata sandi, dan kunci produk secara otomatis. Nah, jika ini tidak dicentang, kita harus melalui semua langkah instalasi OS secara manual di dalam jendela virtual machine-nya. Sama seperti kita menginstal OS pada PC fisik. Nah, ini kita tidak perlu centang. Nah, selanjutnya
kita pilih next. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengisi base memory. Base memory ini untuk menentukan seberapa besar memori akses acak dari komputer kita yang akan kita alokasikan secara eksklusif untuk mesin virtual. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 GB. Nah, di sini number of CPU-nya, di sini untuk menentukan berapa banyak inti prosesornya atau core fisik dari CPU komputer yang akan kita alokasikan untuk mesin virtual. Nah, di sini kita menggunakan satu saja. Nah, di sini untuk di size-nya, di sini di size untuk menentukan ukuran maksimum dari virtual hard disk yang akan kita buat untuk virtual machine ini. Kita pakai 20 GB aja. Lanjut. Nah, ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita klik finish. Nah, kita jalankan yang sudah kita buat tadi dengan cara kita klik. Kemudian kita tunggu. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan awal dari Windows 7-nya. Nah, di sini kita akan language to install untuk menentukan bahasa utama yang akan kita gunakan di Windows 7 ini. Kita pilih English. Nah, selanjutnya untuk time and currency format, ini untuk menentukan format yang digunakan untuk menampilkan tanggal, waktu, angka, dan simbol mata uang berdasarkan wilayah yang kita pilih. Kita pilih Indonesia. Nah, di sini keyboard or input method, di sini fungsinya untuk menentukan tata letak keyboard yang akan digunakan. Nah, tata letak ini penting karena memetakan tombol fisik pada keyboard kita ke karakter yang ditampilkan di layar. Sini kita pilih yang US saja. Kemudian lanjut. Nah, kita pilih install now. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, ini itu bagian ini itu berfungsi untuk memastikan bahwa kita itu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Microsoft sebelum diizinkan untuk menginstal dan menggunakan perangkat lunak mereka. Kemudian kita centang bagian ini, tandanya bahwa kita telah menyetujui-nya. Kemudian kita pilih next. Nah, kemudian di sini muncul pilihan jenis instalasi yang kita mau pilih. Nah, di sini ada pilihan upgrade dan custom. Nah, upgrade ini, pilihan ini digunakan untuk memperbarui sistem operasi Windows yang sudah ada, misalnya dari Windows Vista ke Windows 7 yang sedang kita install ini. Nah, kelebihannya kalau kita milih upgrade ini, kita itu dapat mempertahankan data. Nah, di sini artinya mempertahankan data, pilihan ini
dirancang buat mempertahankan file pribadi, pengaturan, dan sebagian besar program yang sudah terinstal di sistem operasi lama. Namun ada beberapa catatan penting, seperti opsi ini itu hanya tersedia jika kita menjalankan program instalasi dari dalam sistem operasi Windows yang sudah berjalan. Nah, jika kita memulai instalasi dengan Mi-boot atau dari disk instalasi seperti yang eh, kat- nah, jika kita memulai instalasi dengan Mi-boot dari disk instalasi, opsi ini biasanya itu nggak tersedia. Nah, namun ada beberapa catatan ketika kita memilih upgrade. Seperti opsi ini itu hanya tersedia jika kita jalanin program instalasi dari dalam sistem operasi Windows yang sudah berjalan. Terus catatan yang kedua, jika kita mulai instalasi dengan Mi-boot dari disk instalasi, opsi ini itu biasanya nggak tersedia atau biasanya berwarna abu-abu. Nah, kemudian catatan yang ketiga, Windows ini ngerekomendasiin untuk mencadangkan file kita sebelum melanjutkan meskipun ini adalah opsi upgrade. Nah, ketika kita memilih yang custom atau advance ini, eh, fungsinya ini, pilihan ini tuh digunakan untuk melakukan instalasi baru. Nah, sering disebut sebagai clean install. Windows instalasi baru atau sering disebut ulang-ulang. Nah, pilihan ini itu digunakan untuk melakukan instalasi baru, sering disebut clean install Windows 7. Ini itu pilihan yang paling umum digunakan, terutama terutama saat instalasi pada mesin virtual atau pada komputer baru atau kosong. Nah, kelebihan kalau misalkan kita milih custom ini, sistemnya itu bersih. Dalam artian, ini tuh menciptakan instalasi yang bersih, nah yang seringkali menghasilkan kinerja yang stabil dan cepat. Nah, untuk kelebihan yang kedua yaitu kontrol partisi. Nah, kontrol partisi ini artinya pilihan ini tuh membawa nah, kelebihan yang kedua yaitu kontrol partisi. Pilihan ini tuh membawa kita ke layar di mana kita dapat membuat, menghapus, atau memformat partisi disk. Ini memberikan kontrol penuh atas hard drive virtual fisik kita. Ada beberapa catatan juga kalau kita milih custom advanced ini. Nah, opsi ini itu tidak menyimpan file, pengaturan, atau program dari instalasi Windows sebelumnya. Nah, semua yang ada di partisi yang kita pilih untuk diinstal ini akan dihapus atau dipindahkan ke folder windows.all. Nah, kenapa kita milih custom advance ini? Karena pilihan ini tuh memberikan kestabilan sistem maksimum melalui instalasi yang bersih dan fleksibilitas penuh untuk mengelola ruang penyimpanannya. Jadi kita memilih yang custom advance. Di sini terlihat bahwa namanya disk 0 unallocated space, total size-nya 20, free space-nya 20. Nah, ini di unallocated space ini menunjukkan hard disk yang tersedia karena ini adalah virtual mesin yang baru dibuat. Hanya ada satu disk, makanya muncul disk 0 yang seluruhnya belum dialokasikan, belum diformat atau dipartisi. Nah, ini total size 20 GB menunjukkan ukuran total hard disk virtual yang kita alokasikan di langkah konfigurasi hardware sebelumnya. Nah, free space 20 GB ini menunjukkan jumlah ruang yang bebas, belum diisi apa-apa, dan dapat digunakan untuk membuat partisi. Karena seluruh disk belum dialokasikan, ruang bebasnya sama dengan ukuran totalnya. Sini kita pilih next. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah,
type username, for example, John ini adalah kolom yang digunakan untuk membuat nama pengguna utama untuk komputer kita atau laptop. Nah, di sini type username ini gunanya untuk membuat nama pengguna utama untuk perangkat kita. Contohnya kita akan menggunakan nama PC admin. Untuk admin. Nah, kenapa kita menggunakan PC admin dengan nama PC admin? Karena kita akan menggunakan untuk admin di lab. Kemudian type komputer name-nya. Nah, kolom ini itu digunakan untuk menentukan nama komputer di jaringannya. Kemudian kita next. Nah, kemudian di langkah selanjutnya kita akan meningkatkan keamanan akun kita yang baru saja kita buat di langkah sebelumnya menggunakan kata sandi untuk pencegahan keamanan yang akan melindungi akun kita dari akses pengguna yang ilegal. Nah, untuk kolom yang pertama, type password ini, kolom ini itu digunakan untuk memasukkan kata sandi baru yang ingin kita masukkan untuk akun pengguna. Simpel saja karena ini kita buat hanya untuk simulasi. 1, 2, 3. Kemudian retype your password ini, kolom ini itu digunakan untuk memasukkan kembali kata sandi yang sama persis dengan yang kita masukkan di kolom pertama. Nah, untuk type a password ini, kolom ini itu untuk memasukkan petunjuk kata sandi. Nah, jadi type a password ini itu jika suatu saat kita lupa kata sandi kita dan untuk mencoba login, Windows itu akan nampilin petunjuk ini untuk membantu kita mengingat. Ini tuh penting, kenapa? Karena petunjuk yang kita berikan harus cukup untuk membantu kita mengingat. Tapi nggak boleh terlalu jelas sehingga orang lain itu bisa nebak kata sandi kita. Nah, misal kita di sini akan di tab password ini kita mengisi 3 angka pertama. Karena kan 1, 2, 3 itu adalah 3 angka pertama. Kemudian muncul tampilan ini, kita skip saja. Kemudian muncul pengaturan kunci produk dan yang berfungsi untuk memilih bagaimana Windows 7 ini akan menangani pembaruan sistem dan masalah keamanan di kedepannya. Nah, di sini ada 3 pilihan konfigurasi utama yaitu use recommended setting, install important updates only, dan ask me later. Nah, untuk yang use recommended setting ini itu pilihan yang paling aman dan direkomendasikan. Jadi, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih negara kita cari Indonesia. Di sini kita akan memilih negara kita. Nah, ini Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian, nah ini tanggalnya sudah sesuai. 1651, di sini juga 1651, tanggal 23 bulan November 2025, di sini juga sama. Kita pilih next.
Nah, di sini kita akan memilih yang home network karena pilihan ini jika kita berada di rumah dan kita percaya semua komputer dan perangkat lain di jaringan itu. Kita pilih yang home network. Kita tunggu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini adalah tampilan awal dari Windows 7 kita. Selanjutnya, di sini saya akan mengkonfigurasi jaringan. Nah, pastikan perangkat kita itu terhubung ke jaringan. Nah, di sini saya menggunakan LAN. Kemudian kita ke machine, setting, kemudian kita ke bagian network. Nah, ini kita ubah ke bridge adapter. Nah, ketika kalian menggunakan WiFi, kalian pilih yang bawah. Nah, karena di sini saya menggunakan LAN, kita pilih yang atas. Kemudian kita klik OK. Di sini instalasi di PC admin sudah selesai dilakukan. Nah, instalasi di PC setiap user atau siswa itu sebenarnya sama saja seperti melakukan instalasi di PC admin. Nah, kemudian saya akan melakukan konfigurasi di PC siswa dengan menambahkan user baru agar siswa tidak bisa melakukan konfigurasi atau mengubah settingan PC untuk menjaga keamanan dari data pada setiap PC. Ini saya akan mengkonfigurasikan jaringan di PC siswa agar PC siswa ini terhubung dalam satu jaringan. Pertama kita buka kontrol panel. Salah. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan jaringan dari PC siswa agar PC siswa ini terhubung dalam satu jaringan. Nah, pertama kita pastikan laptop yang kita gunakan ini terhubung dengan jaringan. Nah, di sini kita menggunakan LAN. Kemudian kita ke machine, setting, kemudian kita pilih network. Nah, di sini di bagian attach to kita ubah ke bridge adapter. Nah, jika kalian menggunakan WiFi, kalian pilih yang ini. Nah, karena di sini kita menggunakan LAN, kita pilih yang Realtek PCLE. Nah, ini yang paling atas. Kemudian kita pilih OK. Kita pilih Home Network. Kemudian kita close. Nah, di sini kita akan menggunakan user baru. Kita buka control panel. Kita pilih user account and family safety. User account. Nah, kita pilih manage another account. Nah, di sini kita pilih create a new account. Nah, di sini kita pilih yang standard user. Oke, kita buat dulu namanya. Misal siswa kemudian kita pilih create account. Nah, di sini terlihat bahwa akun yang baru saja kita buat telah jadi. Ini siswa 1 sebagai standard user. Untuk mengubah usernya, kita ke bagian start. Nah, ini di panah dekat shutdown, kita pilih switch user. Nah, kita pilih yang siswa 1. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini proses yang kita jalankan tadi sudah selesai. Nah, di sini terlihat bahwa kita yang pertamanya menjadi ABSBD administrator, kita berganti ke
siswa 1. Nah, settingan user tadi itu akan kita gunakan di setiap PC yang dimiliki oleh siswa. Nah, itulah serangkaian proses instalasi dan konfigurasi Windows 7 dan juga penambahan user yang akan digunakan oleh siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin-poin kesimpulan akhir video saya yang sudah saya sampaikan yaitu yang pertama, pentingnya kita melakukan clean install. Nah, selanjutnya kita selalu memilih custom advance untuk memastikan instalasi yang bersih, stabil, dan bebas konflik pada sistem operasi kita. Kemudian yang kedua, peran akun admin. Akun pertama yang kita buat saat instalasi adalah akun administrator. Kunci keamanan sistem. Ini sangat penting untuk melindungi dengan kata sandi yang kuat. Kemudian yang ketiga, keamanan jaringan. Nah, pengaturan lokasi jaringan ini langkah keamanan otomatis. Selalu pilih public network jika kita tidak mempercayai jaringan tersebut untuk mengaktifkan firewall yang ketat. Kemudian yang keempat, tahap akhir. Setelah semua konfigurasi selesai kita lakukan, Windows akan menyelesaikan proses instalasi dan sistem akan siap digunakan. Dengan akun admin yang aman dan pengaturan jaringan yang sesuai, kemudian langkah yang terakhir untuk PC siswa. Kemudian untuk PC siswa, setelah instalasi kita selesai lakukan, kita perlu menambahkan akun standar user baru untuk siswa agar para siswa tidak dapat mengubah pengaturan sistem ini dan menjaga keamanan data dari komputer. Sekian kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.